Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Umi, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya nak. Bertemu kembali dengan Umi Aisyah pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan fokus ke pembelajaran IPS atau sosial. Apa yang mau kita bahas yaitu ASEAN. Nah, anak-anak Umi sudah tidak asing lagi dengan kata ASEAN. Kenapa? Karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari ASEAN atau kita telah mengenal ASEAN. Kemudian kita telah mengetahui negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan ASEAN. Oke, pada pertemuan kali ini kita fokus mengenal kawasan ASEAN. Mohon untuk diperhatikan baik-baik ya nak penjelasan dari Umi. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanyakan ke Umi. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, Umi ulangi ya. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian, Asia Tenggara dihimpit juga oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini adalah secara geografis. Selanjutnya, secara astronomis atau letak astronomis Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, Asia Tenggara terletak di antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, yang tadi secara geografis, kemudian ini letak astronomis ya. Kemudian di slide selanjutnya kita akan membahas tentang batas-batas wilayah Asia Tenggara. Apa saja? Kita lihat ya nak. Sebelah utara Asia Tenggara berbatasan dengan daratan Cina. Kemudian sebelah timur Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ada Indonesia dan Papua Nugini. Nah, bagaimana di sebelah selatannya? Ternyata di sebelah selatan Asia Tenggara berbatasan dengan Indonesia dan Samudra Hindia. Sebelah baratnya berbatasan dengan India, kemudian ada Bangladesh dan Samudra Hindia. Nah, ini adalah batas-batas wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, kawasan Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian. Kita lihat, bagian pertama, Asia Tenggara daratan berbentuk semenanjung. Nah, yang berbentuk semenanjung yaitu contohnya ada negara Myanmar, ada negara Kamboja, kemudian ada Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Kita lihat di sini Malaysia Barat, berarti ada bagian Malaysia yang dia tidak berbentuk semenanjung. Kita lihat poin kedua. Nah, ternyata poin kedua, Asia Tenggara dia berbentuk kepulauan. Nah, apa saja negara-negara yang berbentuk kepulauan? Yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Singapura, dan Malaysia Timur. Nah, ini dia. Jadi negara Malaysia ada dia yang berbentuk semenanjung, ada juga yang berbentuk kepulauan. Yang berbentuk semenanjung yaitu Malaysia Barat, sedangkan yang berbentuk kepulauan yaitu Malaysia Timur. Nah, ini tentang kawasan Asia Tenggara. Kita lanjut. Nah, anak-anak Umi, baru-baru ini di Sumatera Utara ya kan, terjadi bencana alam. Apa itu? Meletusnya erupsinya Gunung Sinabung ya. Nah, jadi di kawasan Asia Tenggara ini nak sering sekali terjadi bencana alam, baik itu yang tektonik maupun yang vulkanik. Kenapa? Karena wilayah
wilayah Asia Tenggara ini nak berada di lempeng-lempeng tektonik yang aktif. Nah, dan juga merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum-Pasifik dan Mediterania. Nah, itulah sebabnya kenapa di kawasan Asia Tenggara ini dan juga sering kita rasakan gempa bumi misalnya, erupsi gunung. Nah, itu dia. Inilah alasan kenapa di Asia Tenggara itu sering terjadi bencana alam, baik itu tektonik maupun vulkanik. Kita lanjut. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada faktor geologi. Kemudian ada faktor ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, kita ketahui bahwa jumlah penduduk negara ASEAN ini nak begitu banyak, pasti memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berperan dalam mengembangkan negaranya masing-masing. Nah, jadi sumber daya manusia juga merupakan aset ya nak, aset yang sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena manusialah nak yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam. Jadi kalau nggak ada manusia gimana sumber daya alam itu bisa dikelola, bisa dikembangkan ya kan? Nah, serta menentukan mata pencaharian yang akan dijalankan di negara tersebut. Nah, itu terkait dengan ketersediaan sumber daya alam. Kemudian faktor iklim. Nah, faktor iklim ini berkaitan dengan cuaca ya kan? Kemudian dengan suhu ya kan? Kemudian arah mata angin. Nah, itu dia yang berkaitan dengan faktor iklim. Kemudian ada faktor teknologi. Teknologi ini berkaitan dengan industri, transportasi, seperti itu. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang di kawasan Asia Tenggara. Berikut akan Umi tampilkan satu gambar. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Ini gambar apa? Oh iya, ini gambar nelayan. Nah, nelayannya ini kira-kira dalam skala yang kecil atau skala yang besar ya? Kita lihat banyak sampan-sampan ya, para nelayan sedang mencari ikan atau pulang dari mencari ikan ya. Kita lihat. Nah, nelayan ikan dengan skala besar nak yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara ini biasanya nak memanfaatkan data cuaca, kemudian suhu dan arah mata angin, arah angin maksudnya ya, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Nah, berarti ini berkaitan dengan faktor apa? Apakah faktor geologi kah? Faktor ketersediaan sumber daya alam? Atau faktor iklim? Atau bahkan faktor teknologi? Nah, anak-anak Umi ini ternyata berkaitan dengan faktor iklim ya. Nah, itu saja tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia. Nah, demikian penjelasan dari Umi. Apabila ada yang tidak dipahami, anak-anak Umi bisa bertanya secara langsung, bisa telepon ataupun chat Umi ya. Kalau tadi teman-temannya yang datang ke sekolah sudah Umi jelaskan bagaimana materinya, kemudian sudah dikerjakan juga worksheetnya. Nah, bagi anak-anak Umi yang belajar di rumah, ayo nak, jangan lupa ya dikerjakan worksheetnya, dibaca materinya, kemudian dipahami. Apabila tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Oke, itu saja dari Umi. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.